adik-adik ya di sekolahan, karena ini demi sama-sama memutus mata rantai COVID-19. Nah, lanjut lagi. Jadi tentunya peran yang ataupun juga fasilitas yang disediakan oleh dinas pendidikan ini di sekolah-sekolah kan pasti ingin mengharapkan yang terbaik ya Pak, ingin mengharapkan ini bisa bermanfaat. Nah, saya mungkin langsung ke Bapak Kepala Sekolah dulu. Jadi bagaimana untuk SMA Negeri 2 Konawe Selatan dalam menghadapi era new normal yang kita tahu ya Pak, bahwa memang kan sekarang kita sudah dihadapkan bukan lagi tentang pandemi COVID-nya, tapi lebih kepada menghadapi era new normal. Nah, ketika sekolah akan kembali dibuka, ini bagaimana Bapak pasti sudah mulai mempersiapkan hal-hal yang memang harus dilakukan demi mengutamakan protokol kesehatan, terutama proses belajar mengajar. Bagaimana untuk di SMA 2 Pak? Ya, terima kasih. SMA Negeri 2 Konawe Selatan jauh sebelum pelaksanaan new era normal, alhamdulillah kita sudah menyiapkan yaitu air bersih. Itu hampir setiap kelas sudah ada keran. Iya. Apalagi dengan adanya bantuan pemerintah tadi, iya, 5 wastafel bertabel sangat bersyukur dan berterima kasih yang luar biasa. Ya, itu juga menambah bagaimana di sekolah supaya kita bekerja dengan sungguh-sungguh, karena yang kita hadapi ini adalah pemuda-pemuda harapan bangsa, untuk kita senantiasa mendorong motivasi untuk belajar dengan baik. Tapi tentu jangan kita lupa daripada penyediaan sarana, yaitu air bersih, kemudian masker, agar semua anak-anak dapat mencuci tangan dengan baik. Yang disiapkan itu sabun, bahkan setiap kelas, setiap ruangan, lab, semua sudah disiapkan Bapak Ibu ya, kepada anak-anak kita. Jadi insya Allah apabila tahun ajaran 2020-2021 tepatnya akan dimulai tanggal 13 Juli 2020, insya Allah SMA Negeri 2 sudah siap melaksanakan, ya tentu dengan izin dari pemerintah. Gitu. Nah, terus apakah ada edukasi khusus mungkin yang tiap minggu dilakukan gitu Pak dalam hal ini edukasi pencegahan penularan COVID-19? Apakah di SMA 2 Konawe Selatan ada kegiatan seperti itu atau bagaimana ya? Silakan Pak. Iya, di sekolah iya penyemprotan setiap kelas kita lakukan. Iya, kemudian senantiasa kita menyampaikan kepada siswa untuk menjaga kebersihan, kemudian tidak lupa memakai masker, kemudian menjaga jarak, itu semua kita lakukan. Dan tidak ada henti-henti, kita menyampaikan kepada semua stakeholder, baik teman-teman guru maupun staf, begitu pula siswa. Iya. Oke, jadi alhamdulillah itu juga anak-anaknya patuh ya Pak kalau di SMA 2. Iya, saya kira tidak susah karena SMA itu sudah dewasa Bapak Ibu. Iya, benar Ya, sekali. sekali kita sampaikan itu langsung di apresiasi ya. berarti untuk siswa-siswi di SMA Negeri 2 Konawe Selatan. Nah, kembali saya ke Bapak Asrul Lio. Ini Pak, apakah perlu ada persiapan khusus sebenarnya Pak yang harus dilakukan di seluruh sekolah ya, bukan hanya di SMA 2 Konawe Selatan. Ketika nanti aktivitas proses belajar mengajar kembali dibuka, selain memang menerapkan protokol kesehatan, apalagi yang perlu harus dipersiapkan? Silakan. Ya, para pemirsa ya, khususnya para kepala sekolah, memang ini saatnya kita belum melakukan aktivitas penuh di sekolah. Kalau minggu-minggu ini dan minggu ke depan, itu kita masih dalam posisi transisi. Posisi transisi ini kita dalam rangka menyiapkan sarana-sarana yang diperlukan dalam rangka proses belajar mengajar yang berpedoman pada protokol kesehatan dan protokol area institusi pendidikan. Salah satu poin dari protokol area institusi pendidikan adalah sekolah harus melakukan koordinasi dengan gugus tugas COVID ini. Nah, koordinasi itu dimaksudkan untuk memastikan bahwa apakah di wilayah sini
atau di wilayah area sekitar sekolah itu sudah benar-benar aman, dalam artian bahwa tidak ada lagi yang positif, ya. Kemudian gugus tugas juga memastikan bahwa di wilayah itu benar-benar tidak ada penderita yang berstatus ODP maupun OTG, ya. Oleh karena itu koordinasi itu perlu dilakukan, lalu pemerintah daerah nanti akan mengeluarkan izin sebelum sekolah itu dinyatakan resmi dibuka untuk proses belajar mengajar atau kegiatan belajar di sekolah. Yang pasti bahwa tahun ajaran pendidikan itu tidak bergeser, ya, dia tetap nanti kita akan masuk belajar tanggal 13 Juli, ya. Tetapi belajarnya itu bisa di rumah, ya. Bisa di rumah. Jadi karena situasi belum memungkinkan untuk kita melakukan pembelajaran di sekolah, maka kita melakukan pembelajaran seperti biasa di rumah, apakah itu melalui daring atau luring, ya. Ya, luring itu misalnya ada siaran-siaran pendidikan di televisi, ya kita belajar menonton televisi, lalu siswa membuat laporan apa yang dipelajari. Karena masa belajar selama pandemi COVID ini tidak memfokuskan pada penuntasan kurikulum. Jadi ini memberikan satu kegiatan baru, ya, atau pengalaman baru kepada siswa, sehingga pengalaman ini nanti akan menjadi kebiasaan, ya. Jadi ya, awalnya memang siswa itu akan mengalami kesulitan, tetapi kalau sudah terbiasa mereka dengan situasi belajar di rumah itu nanti akan menjadikan dia sebagai pengalaman yang kemudian akan menjadi kebiasaan, menjadi habit. Nah, orang kalau sudah terbiasa, tidak disuruh belajar, dia akan pasti belajar. Ya, karena itu membentuk habit ini yang harus awalnya memang sulit. Ya. Sama halnya mungkin Pak, ketika menerapkan protokol kesehatan ini, kita harapannya ini bisa menjadi suatu kebiasaan yang daging sebenarnya bukan hanya untuk para anak-anak sekolah, tapi para gurunya atau juga mungkin para masyarakat, ya, secara umum. Jadi memang ini sangat penting yang namanya terus membiasakan diri di tengah pandemi COVID, menghadapi era new normal. Tentu banyak sekali tantangan-tantangan yang akan kita hadapi, tapi kalau ini memang sudah menjadi sebuah niat yang tekad kuat yang akan kita lakukan, saya rasa ini tidak akan menjadi masalah yang besar. Saya ke Mas Andi Baso, selaku Ketua Pemuda COVID-19. Ini terus peran pemuda sendiri, ini bagaimana kaitannya juga dengan menghadapi era yang normal? Kan kita tahu sekarang konsen kita bukan hanya terus mengedukasi pencegahan COVID, tapi bagaimana juga tetap menerapkan perilaku hidup sehat di era yang normal dan tetap sesuai protokol atau protap COVID-19. Ini bagaimana peran pemuda sendiri? Yang terkait peran pemuda pada era new normal, kalau kami sendiri melakukan metode komunikasi, informasi, dan edukasi terhadap masyarakat luas, khususnya di area pendidikan. Bisa kita lihat di akun official gugus tugas, teman-teman dari Satgas Pemuda bidang IT yang mengelola terkait edukasi infografis yang ada di Sulawesi Tenggara. Mungkin itu. Jadi memudahkan sebenarnya untuk orang-orang yang mengakses informasi, ya, melalui akun official dari Satgas COVID-19 Provinsi Sumatera. Tapi sampai sejauh ini apa kira-kira yang menurut Anda sendiri ini menjadi tantangan besar, terutama juga untuk para pemuda menghadapi era yang normal? Apa kira-kira? Ya, terkait tantangan mungkin hanya dari habit atau kebiasaan dari, karena 17 kabupaten kota ini berbeda kabupaten yang berbeda kulturnya kan gitu. Ya, kita melakukan cara-cara dengan mungkin dengan memakai bahasa daerah mungkin,
untuk menginformasi kepada masyarakat dari semua sektor, dari sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan sektor lainnya. Ya, jadi memang kalau kita berbicara tantangan ini sebenarnya juga bukan hanya di pemuda, kalangan pemuda ya, tapi di seluruh kalangan masyarakat. Saya mungkin waktu Bapak sekolah dulu, ini juga pasti terkait tantangan juga di sekolah-sekolah. Kita mungkin khususnya di SMA 2 Konawe Selatan ya Pak. Kira-kira tantangan yang menurut Bapak ini agak sedikit harus menjadi perhatian kita semua itu kira-kira apa Pak untuk di tengah-tengah era yang normal ini? Silakan. Iya, terima kasih. Selamat sore teman-teman kepala sekolah di 17 kabupaten kota Provinsi Sulawesi Tenggara yang asik menonton di rumah. Dalam menghadapi era new normal, tentu kita orang tua siswa, dalam hal ini guru, untuk senantiasa menyampaikan, tidak berhenti menyampaikan kepada seluruh siswa agar menjaga kesehatan, senantiasa mencuci tangan, pakai masker, kemudian ya menjaga jarak tadi, kemudian tidak dalam kerumunan. Itu adalah salah satu untuk memutuskan daripada virus corona ini. Jadi memang banyak hal sebenarnya yang sudah dilakukan ya Pak dalam menjawab tantangan tersebut tadi. Iya. Hal-hal yang sudah dilakukan. Terus sampai saat ini juga bagaimana peran orang tua sendiri Pak melihat orang tua siswa. Ini kan pasti ada kekhawatiran ketika nanti sekolah akan dibuka ya, jangan sampai nanti anaknya ya kita tahu lah apa ketakutan dari orang tua tersebut. Apakah hal-hal ini juga sudah dipikirkan Pak atau bagaimana? Iya, jadi bahkan orang tuanya tidak henti berkomunikasi dengan pihak sekolah kapan dibuka sekolah. Saya bilang iya, itu yang menentukan Pak Jokowi. Tolong ibu dijaga kita punya anak ya, jangan dibiarkan keluar kecuali yang sangat penting. Ternyata anak-anak rindu pada sekolah. Saking lamanya kali Pak. Iya. Tapi orang tua sangat peduli pada anaknya karena takut ini virus corona. Ya, saya kira itu bentuk perhatian daripada orang tua di rumah. Siap. Saya langsung saja ke Bapak Asron. Ini sebenarnya memang kalau kerinduan ini bukan hanya sekarang. Saya sempat kita berbincang ya Pak. Waktu itu talk show juga katanya anak-anak sudah mulai jenuh belajar dari rumah. Nah, saya kembali menanggapi rupanya kejenuhan ini juga dirasakan oleh siswa-siswi di SMA Negeri 2 Konawe Selatan. Saya langsung minta tanggapan Bapak Asron sendiri. Jadi memang bagaimana nih Pak mengatasi jenuh? Sekarang kalau saya lihat anak-anak bukan lagi takut, tapi sudah rindu dengan sekolahnya. Pencapaian libur kayaknya Pak. Ini bagaimana menanggapi Bapak? Ya, jadi saya kira itu salah satu tantangan saya kira. Iya. Seperti yang disampaikan tadi bahwa memang kita memiliki kultur yang berbeda-beda ya. Juga siswa kita juga ini berasal dari latar belakang masyarakat atau kultur yang beragam ya, sehingga cara kita mendekati siswa ini harus pada pola-pola yang kita harus bisa memahami kultur anak itu ya. Jadi inilah sebenarnya yang menjadi tantangan di pendidikan ini, bahwa kita harus mampu begitu, seorang guru itu harus mampu melihat situasi seperti ini ya. Oleh karena itu guru yang baik itu adalah guru yang benar-benar mengenali karakter siswanya, sehingga ya, guru bisa melakukan pendekatan-pendekatan yang tepat terhadap siswa yang berbeda-beda. Oke, ini pesan kayaknya untuk para guru ya. Oke, jadi untuk para guru ya bagaimana harus bisa selalu yang saya ingat kata-kata dari Bapak Asron selaku PLT Kadis Pendidikan, yakni bukan bagaimana menuntaskan kurikulum, tapi lebih kepada mengasah potensi life skill yang dimiliki oleh siswa-siswi di rumah. Jadi ini mungkin harus digarisbawahi ya untuk seluruh guru, atau mungkin ini juga bisa
kepala sekolah yang sudah bergabung bersama kami. Nah, karena setelah yang satu ini, kita akan memberikan kesempatan untuk para kepala sekolah yang sudah bergabung dari awal tadi yang ingin menyampaikan pertanyaan ataupun informasi-informasi yang ingin langsung di-share bersama kami di sini, kami persilahkan. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana dulu, kita masih akan kembali setelah yang satu ini tetap di Sudut Sutra.